disesuaikan dengan skala prioritas. Kita tahu Bupati yang terpilih ini kita punya 128 program kerja yang datang diselesaikan. Terus ada paling tidak ada 13 gerakan cepat ATP yang termasuk terurai dan background menjadi 63. Maka dari situ ada keterkaitannya tentang rencana setiap dinas tentunya dengan dokumen KUHP yang sekarang akan disahkan. Untuk selanjutnya kami persilakan dari dinas untuk memaparkan. Ini ada program penunjang pemerintah daerah, ini biasa di sekretariat, di adun dan sebagainya. Lalu untuk di bidang rehabilitas itu ada program pemberdayaan sosial yang jumlah keanggotaannya di plafon sementara itu ada 404.450. Lalu ada juga program rehabilitas sosial yang jumlahnya itu 627.225.000 rupiah. Lalu di bidang itu juga ada program pengolahan taman makam pahlawan. Ini sebesar 21.750. Di bidang Sos itu ada 2 program. Pertama ada program perlindungan jaminan sosial itu sejumlah 3.195.750.000 dan juga program penanganan bencana 1.818.594.000. Untuk di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, jadi di bidang ketiga apa? Ada program pengaruh selama gender dan pemberdayaan perempuan itu sejumlah 377.500.000 rupiah. Lalu ada program peningkatan kualitas keluarga itu sejumlah 276.250.000 rupiah. Lalu ada program pemahaman anak sejumlah 230 juta rupiah. Lalu untuk di UPTD PPK itu ada satu program terkait dengan program perlindungan anak sejumlah 176.125.000 rupiah. Lalu di bidang PPKB atau bidang pemberdayaan penduduk dan keluarga berencana itu ada 3 program. Yang pertama program pengendalian penduduk itu sejumlah 675.800.000 rupiah. Lalu ada program pembinaan keluarga berencana jumlah 2,443.396.000 rupiah. Lalu terakhir ada program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera itu sejumlah 9.593.048.150 rupiah. Ini sementara Pak Seti yang dapat berbaca secara umum terkait dengan anggaran di dinas kita. 25 miliar ya, totalnya di 25.659 juta. Itu dengan rincian tadi ada di Dinsos, ada di pemberdayaan sosial, ada di Rehabsos, Dinjamsos, dan KB, yang juga ada di P3A dan UPT. Yang mana rincian masing-masingnya sudah terinci di bawah ini. Ada yang lain? Ya. Kalau ada yang lain dari bidang yang lain dari kabit yang mana? Bu Yen. Oh, kita. Terima kasih. Iya, walaupun bimbingannya juga ini sangat-sangat luar biasa, gitu ya, hanya 13 juta. Dan ini ada hal yang memang perlu disikapi oleh kita. Nah, yang pertama ini aja. Ini sebetulnya data intervensi masalah yang ingin diselesaikan oleh Dinsos itu apa aja? Ya. Terus diberi breakdown menjadi skala prioritas di sini apa aja? Ya, terus paling tidak narasinya kan tujuannya gini pada kedepannya. Jadi rekomendasi kita itu salah satu rekomendasi yang ingin memang pencapaian pencapaian indikator terutama yang SPM yang tinggi sosial ini nanti akan sama gitu rekomnya. Tapi ingin saya ada gambaran secara utuh kebijakan makro yang oleh dinas sosial ini yang ingin diselesaikan katakan
menjadi data intelijen lain tanpa masalah atau isu strategis di bidang sosial, bidang pemberdayaan katakanlah perempuan dan anak, dan juga urusan pemerintah bidang penilaian pendidikan dan keluarga berencana. Karena kan kalau di misi dan kegiatan Pak Bupati itu saya mencatat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 9 dari mulai pemberdayaan penduduk, ada pemberdayaan pendidikan keluarga sejahtera, program pengarusaman gender saya sudah masuk, program perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak, pengelolaan anak, terus pengelolaan anak. Kita katakan ada pembimbingan yang ini untuk jadi pelan-pelan. Terus katakan kalau kemarin kita skema seperti apa yang nanti akan kita buat ke depannya. Ketika Siap. Pak Asep, itu Bu Yen ada pelantikan kampus Paga sama Bu Yen dengan Bu Yen. Oh ya, siap. Nah ini Pak, tadi betul yang disampaikan oleh rekan-rekan khususnya Pak Agung ya terkait bantuan Rehabsos. Dulu kan permakanan itu miliaran ya, kalau sekarang jadi 270 juta, comblang gitu. Nah, paling yang pertama yang tanyakan terkait insentif TKSK, itu teh per kecamatan 1 TKSK. Berarti per bulannya 3 juta. Oh 1 juta berbulannya. Oh berarti 1 juta. Nah itu yang kedua terkait honorer Tagana. Nah kalau FK Tagana ini Bu 574 juta itu meliputi apa saja Bu? Yang dari penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Untuk anggota relawan 52 orang Pak. 52 orang, ya. Tapi honorernya berapa Pak? Honornya 1 juta. 1 juta per orang. Oh berarti sisanya buat koordinasi, sosialisasi dan lain-lainnya Bu? Kebetulan ini waktu 2025 itu di angkanya 624, sekarang oh turun dikit Pak. Ya. Gitu. Kalau TKSK itu kurangnya gini Pak, karena ada yang diangkat menjadi ketiga Pak, sebanyak 29 orang. Oh di ketiga K. Sosial ya. Jadi sisa sementara kemarin itu 10 orang Pak TKSK, makanya penganggarannya hanya untuk 10 orang kemarin itu, belum 39 kecamatan. Oh siap. Nah Bu yang ketiga terkait ini Bu, terkait P3A UPTD P3A ini kan sektornya sampai menyentuh ke masyarakat. Nah di sini berapa aja Bu ke UPTD P3A? Kan kalau hibah ke DWP, ke GOW, ke Kang Taruna dan lainnya lumayan Bu ya, ratusan, termasuk ke KPID kita 200 juta. Nah apakah ke P3A itu seperti apa Bu? Untuk teknis anggaran dan rinciannya ke UPTD P3A. Siap itu aja paling Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi anggaran yang disampaikan di urusan P3A itu terbagi dua, ada yang ke bidang P3A, ada yang ke UPTD. Nah kalau tahun sekarang itu di UPTD cukup besar karena memang terbantu dengan anggaran daerah. Nah itu tahun 2026 tidak ada DAK turun di Kabupaten Tasikmalaya dari Kementerian P3A-nya. Ada semacam pergeseran ataupun pergantian dengan kabupaten-kabupaten lain yang belum pernah menerima DAK. Jadi untuk tahun 2026 itu hanya dibantu oleh Jawa saja. Sebesar 176.125.000 rupiah. Ini pun tentu salah satunya terkait dengan rumah aman itu ada di dalamnya, lalu penjangkauan korban kekerasan perempuan dan anak juga ada di dalamnya, lalu juga ada kegiatan sosialisasi terkait dengan bagaimana cara untuk menangani kekerasan gitu. Berarti 176 udah merangkul semuanya gitu. Tapi KPID kan 200 juta dan lainnya. Kudu lebih banyak itu P3. Seperti yang viral kemarin Pak di Sukaratu, mohon maaf ini juga kan ada kasus yang mungkin nggak bisa dipublikasikan Pak, privasi. Kemarin yang di Sukaratu itu ada contohnya viral sekarang itu sama media itu karena dinas sosial P3A tidak ada katanya. Padahal dari sebelumnya P3A itu sudah melakukan konseling, bahkan pendampingan. Tapi di media karena keangkat lagi, jadi penderita yang sudah konseling itu kembali lagi trauma. Nah itu yang mungkin makanya sama media itu harus
bekerja sama gitu. Berarti gawena P3A teh gede tapi gak kelihatan gitu. Tapi nu kelihatan teh KPID gitu. Nah, makanya itu teh kita harus menyoroti itu, Pak. Gitu. Khususnya mitra kerja kita. Kami terima ini mungkin ada penurunan yang memang signifikan, Pak, terkait untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Yang pertama mungkin dari permakanan. Ini kemarin dari 1,5 ya, 1,5 menjadi 270 juta. Untuk sandang itu yang di perubahan itu ada sekitar 700 juta menjadi 87 juta, dan untuk alat bantu dari 800 juta menjadi 80 juta 750. Dari Itu salah 800 satunya jadi mungkin yang memang menyentuh kebutuhan dasar yang memang kepenyediaan, Pak, ya, pemenuhan penyediaan barang. Dan selanjutnya ini memang di pemenuhan SPM itu ada 13 subkegiatan yang harus kita penuhi. Nah, di sini ada pelayanan reunifikasi keluarga, di situ 21.750. Mungkin di sini kegiatannya yang kita lakukan adalah pengembalian terhadap keluarganya yang memang dia mengalami ketelantaran. Jadi kita mengembalikan kepada keluarganya. Bentuknya ini pendampingan dan pembinaan juga yang untuk terlantar. Selanjutnya untuk bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial ini juga sama, Pak, kebimbingan ke pendampingan, pemberian edukasi, dan kita juga memberikan atensi juga. Selanjutnya ini ada bimbingan yang kepada keluarganya. Nah, ini kita di 13 juta. Ini juga sama, bimbingan sosial, bimbingan teknis untuk kegiatannya, untuk datang dan lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya pemberian akses, pemberian layanan data dan pengaduan. Ini untuk layanan data dan pengaduan ini terkait pengusulan data untuk masuk kalau dulu itu DTKS ya, Pak, sekarang itu DTSM. Jadi ini untuk membantu mereka dalam pelayanan data untuk guna untuk menerima bantuan. Jadi ini pelayanan terhadap pemasukan data. Selanjutnya pelayanan kedaruratan. Nah, ini untuk pelayanan kedaruratan itu kegiatan itu ada pengujian, PMT ya. Selanjutnya terkait pemenuhan kedaruratan itu kalau seandainya mereka memenuhi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ya makan gitu. Itu kalau mereka tidak masuk ke data permakanan yang di atas ya, Pak. Jadi kita masukkan ke kedaruratan itu. Bahwa untuk lahan itu dipindahkan ke desa Cikapinis, ke Pak Bupati. Jadi sekarang itu menunggu hasil daripada tanah tersebut itu kan ada yang HGB, Pak, ya. Ya itu. Mungkin itu menunggu proses itu ke sertifikat. Ya itu yang ini yang 5 hektar, Pak, kemarin itu yang di pertanian ya. Yang di pertanian yang 5 hektar itu. Mungkin harus menambah lagi dari yang 5 hektar itu. Cuma mungkin kemarin saya konfirmasi ke Aset, katanya sertifikatnya belum ada yang 5 hektar itu. Gitu, Pak. Jadi sekolah rakyat itu tinggal menunggu itu sih, Pak. Dan untuk anggaran sekolah rakyat, jadi Pak, untuk pembangunan kan adanya di Kementerian Pusat ya, Pak, dari Kementerian PU, di Kementerian Pendidikan. Mungkin kabupaten kota itu hanya menyiapkan terkait kalau memang lahannya harus ada pematangan, Pak. Jadi itu mungkin pematangan lahan yang harus kita siapkan. Gitu. Bukan di Kementerian Sosial itu program. sekolah rakyat. Ya. Sekolahnya di Kementerian Sosial. Ya. Pendidikan itu terkait guru. Misalnya kan ini memang Depak lagi. Ya Depak kan ada ini. Leading sektornya. Ya